Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Putra Reza di Project Review. Dan langsung aja di video kali ini saya ingin ngomongin satu produk terbaru dari Huawei. Ya, tapi bukan tablet. Ini adalah sebuah smartwatch yang menurut saya teramat sangat recommended untuk kita omongin. Ini dia Huawei Watch GT 5 Pro. Jadi buat kalian lagi cari sebuah smartwatch baru, ini pantengin terus videonya sampai selesai. Dan ngomongin sebuah smartwatch, coba deh, apa sih yang biasanya orang cari gitu ya? Kalau buat saya, misalnya gitu ya, desain bagus, nyaman dipakai, konektivitasnya bisa nyambung ke handphone apa aja, baik itu Android maupun iOS, mode olahraga atau trackingnya bagus atau enggak, dan yang terpenting, baterainya itu tahan lama. Kalau itu semua terpenuhi, sebenarnya udah jelas, itu akan jadi jam harian saya. Nah, ternyata saya menemukan semua itu di sini. Makanya, ngerekomendasiin sebuah smartwatch nggak pernah segampang ini. By the way, selain yang versi Pro yang akan jadi fokus di video kali ini, Huawei juga sebenarnya ngerilis varian lain secara bersamaan, yaitu ada Huawei Watch GT 5 tapi tanpa Pro alias yang versi biasanya aja. Selain itu, Huawei juga sebenarnya ada ngerilis Huawei Watch Ultimate. Jadi ini adalah jam top tiernya Huawei lah, paling premium ya. Desainnya paling beda gitu, paling berasa premium. Fitur golfnya juga lengkap banget. Bahkan ini bisa dibawa nyelam sampai 100 meter di air laut. Saya udah sempat nyobain si Huawei Watch Ultimate ini, tapi bukan untuk free diving untuk nyelam ya, tapi waktu itu dipakainya untuk main golf waktu diundang sama Huawei ke Shenzhen bulan lalu. Dan itu emang experience-nya beda banget. Jadi emang recommended bagi mereka yang butuh sebuah smartwatch dan suka main golf. Sekarang kita balik lagi ngebahas tentang si Huawei Watch GT 5 Pro ya. Jadi ini adalah seri GT Pro pertama yang dirilis Huawei. Jadi kan kalau biasanya kita tiap tahun adanya Huawei Watch GT, GT4, GT3 gitu ya. Sekarang ada GT5 tapi ada versi Pro-nya. Makanya kalau menurut saya ini produk spesial banget. Kalau kita lihat dari segi desain dulu deh, untuk Watch GT5 dan Watch GT5 Pro. Keduanya punya dua ukuran berbeda dengan tampilan yang nggak sama. Ada yang lebih feminim dengan ukuran 42 mm yang di versi Pro serta 41 mm di versi non-Pro. Sedangkan untuk yang lebih besar itu ukurannya sama-sama di 46 mm baik di GT5 dan di GT5 Pro. Salah satu perbedaan yang paling jelas kalau kita lihat dari desain itu adalah bagian penjepit strapnya. Untuk yang di Watch GT5 ini bisa dibilang mekanismenya masih cukup konvensional ya, bisa dilihat seperti sekarang. Sedangkan untuk yang Pro ini dia bisa di slide, jadi memang sedikit berbeda. Untuk bentuk dari rumahnya atau housing strapnya pun juga berbeda, jadi langsung aja bisa dilihat perbedaannya sekarang. Habis itu kita ngomongin dari segi material, yang versi Pro 46 mm Huawei itu menggunakan aerospace grade titanium alloy. Jadi material yang umum digunakan di bodi pesawat terbang, jadi kelihatan premium banget ya. Sedangkan kalau yang di Watch GT5 Pro versi 42 mm dia tuh pakai kombinasi. Jadi dari ada high gloss titanium alloy dan juga ceramik yang sangat kelihatan elegan. Untuk bagian kaca dari jamnya sendiri juga udah dilapisin sama sapphire glass, jadi udah kuat banget dan tahan dari goresan. Kita lihat di bagian tombol, dia masing-masing masih ada dua seperti yang sekarang ini. Satu yang di atas itu bentuknya crown dengan detail yang diperbarui sama Huawei, serta ada satu tombol di bawahnya yang juga bisa dijadikan sensor untuk menggunakan ECG. ECG ini hanya ada di versi yang Pro aja ya, sedangkan untuk yang versi non-Pro itu tidak ada. Bobot jamnya tetap ringan kalau menurut saya, tapi kalau kita ngomongin dari segi durabilitas, ini bisa banget diandelin karena udah punya IP69K. Sertifikasi perlindungan yang sangat tinggi. Makanya Watch GT5 Pro ini udah bisa dipakai untuk free diving di laut hingga kedalaman 40 meter. Selain tahan dari tekanan air, tapi dari segi material ini juga dijamin anti korosi sama Huawei. Jadi bener-bener komplit kalau menurut saya. Sedangkan untuk Watch GT5 yang tidak Pro seperti ini, dia emang tidak setangguh ya, nggak sekuat yang versi Pro, dia nggak bisa dibawa aktivitas di air laut, tapi tetap punya proteksi yang bagus dengan IP68. Jadi ada IP68. Jadi kalau kena air, debu segala macam sebenarnya nggak masalah, cuma nggak bisa untuk air laut. Overall, kalau dari segi desain, dari segi build quality, Watch GT5 Pro ini menurut saya premium banget, sedangkan yang Watch GT5 tetap keren meskipun masih ada satu tingkat di bawahnya. Tapi tetap keduanya menggabungkan kemewahan dari segi tampilan tanpa ngelupain dari segi daya tahannya. Habis itu kita lanjut juga ngebahas dari segi fitur. Ini semua yang diinginkan dari sebuah smartwatch tentunya udah ada dan semakin disempurnakan karena di sini ada yang namanya Huawei TrueSense. Jadi TrueSense ini adalah gabungan teknologi sensor dan juga algoritma pengukuran yang bisa mendapatkan data-data kesehatan lebih cepat dan tentunya lebih akurat.
Pengukurannya itu juga beragam dari yang standar seperti apa langkah sama detak jantung harian, pasti ada SpO2, ada sleep tracking, ada sleep apnea, ada ECG, ada pulse arrhythmia, ya terus ada stay fit, calorie management, sampai emotional well-being itu bisa di-track semua sama jam ini. Detailnya pun lengkap, bisa kita langsung cek via jam ya seperti sekarang, atau kalau butuh gambaran yang lebih komplit lagi bisa langsung cek di handphone masing-masing. Balik sedikit ke tadi yang saya sempat ada ngomongin tentang emotional well-being tracker. Jadi di watch GT5 dan GT5 Pro ini ada satu watch face bergambar panda. Ini tuh dia bisa berubah-ubah animasinya tergantung dari pendeteksian jam terhadap kondisi mental, mungkin ya, emosional kita. Entah kita lagi good mood, lagi kurang, atau lagi netral, itu kita bisa lihat dari animasinya dan juga ada tracking dari waktu ke waktu. Jadi bisa kita cek di sini. Lanjut lagi, kita ngomongin tentang tracking olahraga. Nah, ini juga sesuatu yang penting banget untuk banyak orang dan Huawei ngedeliver dengan sangat baik. Dari mode yang dikasih itu banyak, udah sampai 100 plus ya. Saya coba kita scroll down, ini banyak banget yang bisa dipilih, termasuk di dalamnya udah ada free diving hingga 40 meter, terus ada berenang, ada trail running, sampai dengan golf juga. Kemudian di Huawei Watch GT5 Pro dan juga yang non-Pro ini, Huawei itu masangin yang namanya Sunflower Antenna 2.0. Ini diklaim lebih akurat untuk akurasi posisi ketika kita pakai. Jadi terlepas kita mau pakai di tempat terbuka atau mungkin di tempat yang lagi banyak gedung yang cukup padat, trackingnya itu dikatakan tetap bisa akurat. By the way, ini nggak cuma berguna misalnya buat dipakai tracking lari, tapi juga bisa berguna untuk aktivitas lainnya seperti misalnya sepedaan ya, dan banyak lagi. Nah, balik lagi sedikit ke soal lari, selain dari segi akurasi secara data yang lebih lengkap, terus juga di sini kita bisa lihat banyak sekali metrik-metrik lain yang dibutuhkan bagi mereka yang mungkin butuh data lebih untuk analisa dari larinya. Mulai dari postur lari, ada ground contact ya, bisa lihat semua langsung di aplikasinya, dan ini menurut saya berguna banget bagi para pelari casual yang sekarang mungkin lagi hype ya, lagi mulai banyak orang lari lagi. Terus juga bisa untuk mereka yang mungkin ingin lebih nge-challenge diri dengan trail running di medan yang berbeda. Jadi trackingnya tuh ada di jam ini. Terus kalau untuk fitur golf, nah di sini kan juga ada, meskipun dia tidak selengkap yang di Ultimate, tapi untuk Watch GT5 Pro ini dia juga sudah support sampai 15.000 golf course map ya, peta lapangan golf secara global, yang mana 157 diantaranya itu adalah peta golf di Indonesia. Jadi kita tinggal download aja di Huawei Health lalu disinkronize ke jamnya. Selain itu, jam ini juga bisa dipakai untuk mengukur jarak kita ke hole kalau bilangnya. Bahkan kita bisa custom jaraknya juga, dan ada jarak antara bunker, ada water, dan segala macam ya. Pengukuran ini terukur secara real time ya. Selain itu, ada green direction juga yang bisa digunakan untuk nunjukin arah ke area green, ada mata angin, ada slope-nya. Ini tinggi rendahnya semua bisa kita lihat lewat jam ini. Terus kalau udah kelar main, kalian juga bisa share hasil pemantauan main golfnya itu ke sosial media lewat aplikasi. Nah, semua fitur golf yang tersedia di smartwatch ini itu gratis ya, nggak perlu download third party lagi, nggak perlu bayar subscription lagi. Jadi udah beli jamnya, sekali beli langsung dapat semua. Jadi kalau kita ngomongin soal tracking olahraga begini, kita dia ada lari, ya entah di kota, entah trail running, ada diving, ada juga golf. Huawei Watch GT5 Pro ini udah sangat amat mencukupi, dan untuk lebih melengkapinya lagi, Huawei itu tidak melupakan soal baterainya yang bisa ngecover jam ini supaya tahan lama. Jadi kalau misalnya mau pakai main golf 18 hole gitu ya nggak bakal habis gitu. Untuk sebuah smartwatch ini dia dilengkapi dengan baterai yang irit banget. Jadi tanpa saya pakai untuk kurang-kurangin gitu pemakaiannya, ini udah bisa bertahan hingga 9 hari pemakaian, jadi udah awet banget. Kalau saya pakai untuk olahraga rutin dalam 1 minggu, memang dia bakal berkurang jadi sekitar 5-6 harian aja, tapi tetap itu angka yang bagus banget ya untuk sebuah smartwatch, karena kan nggak sedikit juga kita lihat ada smartwatch yang harus dicas tiap hari. Terus ini juga menurut saya kepake banget saat misalnya traveling, karena kita bisa pakai jamnya dalam jangka waktu yang lebih panjang dan hanya butuh 1 kali ngecas aja. Jadi kalau misalnya kita pergi 2 minggu ya paling cuma butuh ngecas 2 kali doang selama masa perjalanan. Itu menurut saya akan sangat ngebantu untuk banyak orang. So, buat kalian yang penasaran tentang jam ini, dari kabar yang saya dapetin dia bakal mulai dijual nanti tanggal 3 Oktober 2024, terus dia juga bakal banyak benefit sampai senilai 1 juta plus ya. Ada gratis free Buds 5i, ada VIP service selama 1 tahun, dan juga promo lainnya. Untuk
harga pastinya saya belum dikasih tahu nih pas bikin video ini, tapi udah dikasih bocoran di mana watch GT yang versi biasa ini bakal start di 3 jutaan. Jadi untuk yang mungkin 3 jutaan yang versi kecil itu bakal start di 3 jutaan. Sedangkan untuk watch GT 5 Pro yang seperti saya pakai ini dia bakal start di 4 jutaan. So buat kalian yang emang udah penasaran, siap-siap aja tungguin info lebih lengkapnya dari Huawei Indonesia. Nah, kalau menurut kalian gimana dengan smartwatch ini? Tertarik untuk beli atau enggak? Kalau dari saya, ini adalah satu smartwatch yang sangat recommended. Jadi buat kalian yang sedang mencari sebuah smartwatch baru, ini sangat bisa untuk kalian pertimbangkan. Untuk Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.